teman-teman. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana Cloud akan terbang untuk bisa menjadi satu kameramen dan akan meliput pertandingan di match kita yang ketiga di game yang pertama. Kemenangan akan menjadi milik siapa? Let's go. Kita akan saksikan bersama-sama kawan-kawan. Mungkin lihat dari jungle. Ini bakal nggak beda jauh ya dari keduanya. Bakal lumayan cepat juga untuk farmingnya. Ya dua-duanya juga tipikal farmer kan. Joy, satunya lagi juga Yo. Wah itu sih agak blue roamer. Wey. Bluenya di tengah tadi. Habis bantuin buff ternyata. Betul. Kalian juga tuh MC Pas telah hadir ya. Gas teman-teman ya. Buset deh ini Kid Bomba di crack by ini. Tapi aman sih. XP masih dapat juga tadi. Yap. Kontrol ke arah mid lane-nya. Detektif dengan Joy. Dia pengen banget ngambil para Little Wanderer sepertinya. Yep. Walaupun bisa diambil Revolution. Dan sementara OP kehilangan cukup banyak SP dalam tubuhnya. Wow. Flicker dikeluarkan. Sawo lakukan hal yang sama dari masing-masing roamer tanpa ada flicker di dalam tubuhnya. Dan sekarang OP masih melihat dari kejauhan. Dengan Sunpo mungkin yang bisa diaktifkan tapi sedikit lagi tersisa. Waduh. Akankah dia bertahan? Tidak. Karena first blood yang menjadi milik dari Kid Bomba. Wow itu dia. Paramis kalian buat nge-counter ini juga ya. Dari split-splitnya dulu kan. Lumayan. Karena damage nanti detektif. Ini detektif diusir bang. Gak dikasih 4 pak. Bener-bener gak boleh farming dengan nyaman. One shot yang masih banyak banget farmingannya sekarang bisa kembali ke jungle-nya. Dan bisa dapetin level keempatnya nanti dari emblem. Wah, one shot bener-bener ya. Maju terus pantang mundur deh. Oke. Itu balik dari emblem ya. Emblem assassin versus emblem match ya. Karena memang dua tipikal yang berbeda juga. Yap. Mau diambil kayak jungle ya. Masih dibayang-bayangi pula oleh OP. Tapi OP sekarang mendapatkan cukup banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Z harus pergi ke tempat yang berbeda. Dan beberapa saat lagi kita akan melihat turtle yang pertama muncul dan akan seperti apa lagi pertempurannya. Wait, tumben sama nih predik. Tumben nih. Tapi ya bisa jadi memang 2-0 lagi-lagi dari si Team Spirit yang kemarin juga permainan bagus banget pas lawan tim Liquid ya. Ya bukan berarti CF-nya gak bagus ya, CF juga oke. Iya. Tapi kalau di compare menurut gue masih Team Spirit. Oke. Ada sebuah pergerakan tadi seperti yang dilakukan oleh detektif. Walaupun mungkin tadi belum terlalu sempurna untuk bisa masuk dalam area dari gol, ya makanya dia balik lagi aja. Tapi Momentumnya belum pas. So far Turtle dan juga Gold masih dipegang ya sama Team Spirit ya. Ya. Mereka masih mendominasi seenggaknya sampai di 2 menit awal ini. Tergantung ya, biasa template itu memang gerakan sampai di Turtle pertama loh. Nah kalau misalkan sampai nextnya lagi itu tergantung improvisasi juga. Karena nggak selamanya kita tahu kan kondisinya seperti apa dari draftnya. Dan kadang di turtle ketiga tuh di menit ke-7 juga sebelum turtle yang ketiga itu terjadi sebuah hal yang sangat-sangat besar. Namun untuk sekarang ada satu lagi Netherrealm yang dikeluarkan. Selamat sejauh ini. Namun daripada berbeda OP-nya berusaha untuk bisa masuk dan juga detektif berhasil kabur ke tempat yang berbeda. Belum ada korban jatuh dari apa yang sudah mereka lakukan di area mid. Kid Bomba dia nggak mau pakai split-splitnya sama sekali. Karena dia tahu nih ketika dia split-split kena Faramis. Itu sampai teman-temannya pun bisa jadi korban loh. Damage-nya terlalu parah. Terlalu sakit karena terlalu banyak target juga kan. Yep. Dan ya gue ngeliat dari CFU Gaming dia bisa untuk menghindari pertempuran sih. Mereka bisa hindarin team fight tadi. Jadi lumayan banget ya untuk CFU juga. Jadi nggak gimana-gimana di awal sampai kalah banget gitu. Nggak bisa one sided juga mungkin di turtle keduanya nanti. Ya bisa jadi nanti akan ada team fight. Sementara untuk sekarang one shot. Sunset Lover dan juga Sawo. Mereka ada di bagian mid, Kid Bomba ada di atas. Mencoba untuk nge-piping jauh lebih dalam lagi. Ada satu wave minion yang akan mereka hadang secara cepat. Lalu bisa melakukan pergerakan nantinya ke area turtle duluan. Yap. Setup harusnya dua-duanya masih bisa setup juga sih. Entah itu dari Team Spirit, entah itu dari CFU. Keduanya sama-sama oke, sama-sama Assassin juga. Dan lihat Kid Bomba aktif banget. Waduh, aktif banget dan Kid Bomba mereka berhasil sepertinya untuk bisa mendapatkan Karopi di mana OP-nya. Satu terakhir tapi OP masih berhasil pergi dan Kid Bomba tertinggal sendiri di bagian belakang. Apabila dia berubah sekarang mungkin akan menjadi sebuah hal yang begitu mengerikan. Namun untungnya masih ada satu Netherrealm yang dikeluarkan oleh Sunset Lover tapi tidak untuk waktu yang lama. Kid Bomba pun berhasil langsung dihilangkan tapi Sawo tertinggal sendiri dan Sawo masih berusaha untuk bisa kabur di belakang. Begitu banyak yang mengejar dan benar saja detektif kali ini menutup kasusnya. Itu dia. Seperti yang gue bilang tadi, turtle kedua mungkin saja akan ada team fight yang lumayan kasar. Dimulai dari Kid Bomba dari yang terlalu bersemangat untuk mengejar posisi dari OP. OP-nya selamat tapi turtle berhasil diamankan juga oleh CFU. Keuntungan bagi mereka. Buset, perbedaan damage. What? Oke. Sudah cukup tersiksa Beatrix.
Dan ini dipaksa mundur kah? Yap. Dari Matrixnya. Wah, ini nggak ketahuan nih. Oke, one shoot. Mereka mencoba untuk bisa maju. Ada Sing yang masih bisa kabur. Ya mungkin nggak sadar ada one shot di sana. Cuman nggak bisa juga kalau mau di comment tadi. Bisa jadi backup dari CFU tadi sempat. Memang sih mungkin informasinya juga nggak dapat ya. Nggak ada netherrealm untuk Paramisnya. Jadi mereka juga lebih memilih untuk santai dulu. Nggak buru-buru juga. Ini masalahnya kalau Kid Bombanya dia nge-split dia berubah menjadi 12 bulir kecil-kecil yang lucu itu disembur sama Paramis, Pak. Selesai, Pak. Itu yang gue bilang. Kadang temennya juga yang sebelahnya kena loh. Damage-nya kena ke temennya. Makanya itu juga yang lumayan bahaya. Lihat pertempuran kembali terjadi. Oke, Kid Bomba. Lagi dan lagi. Namun mereka masih berada di dalam area yang cukup mengerikan. Kid Bomba dihajar terus-terusan. Sampai bawah situ deh. Ya, lane-nya udah dikasih ke Suyo juga ya. Untuk kontrol landing jauh. Dan Kid Bomba masih mau maju kah? Dia nggak bisa Masih mau split-split. lebih loh. Ada Wadu tadi yang mencoba untuk bisa maju. Sekali dia split-split aja nih. Bubar jalan langsung. Karena selalu ada Z di pertempuran Kid Bomba. Gimana caranya? Selalu ada Z. Nge-landing 1 lawan 1 mah enak ya dia. Tapi kalau udah team fight ada Paramis kayak begitu gimana, Bang? Itu agak berat sih sebenarnya memang. Tapi ya itu kali ini kayak tadi loh. Stackin dulu sampai udah full, split langsung naik. Ya. Nah itu bisa. Cuman ya stackin fullnya juga nggak gampang karena dia akan dipok balik. Dia nggak bisa pakai DPS dari ultimate-nya. Detektif. Wah ini bebas banget dia farming, dia bebas banget untuk ngambil landing. Sampai akhirnya Kid Bomba mau nggak mau ya daripada dia join terus nggak bisa split, mending landing aja dulu dia. Iya. Cuman tadi rotasinya ya cukup jauh sampai bawah loh dia bermigrasinya. Oke, Turtle. Wah sawonya udah diusir mundur tuh. Turret. Yap, outer turret di bagian bawah udah berhasil dihancurkan. Hikonya flicker dan juga ada tactical reposition udah langsung dikeluarkan. Sementara sekarang coba lihat detektifnya mengatakan damage tapi detektif masih sempat. Hanya saja damage yang dihasilkan oleh Hiko masih berhasil masuk tadi ke dalam tubuh detektif yang membuat dirinya pula sempat hilang. Namun di tempat yang berbeda ada pergerakan dari Kid Bomba masih berusaha untuk bisa mendapatkan poin kill. Coba lihat Kid Bomba tidak bisa bertahan. Padahal dia udah naik ke arah Z loh. Itu udah bagus banget karena memang counternya juga kan salah satunya ada di Z. 4 poin kill tiba-tiba dari CFU mereka membalikan keadaannya. Gold Team Spirit tadi unggul hampir 1000 gold di awal. Tapi sekarang lihat takeover yang begitu baik. Dari CFU unggul sekitar 2000 gold. Yap, dan ini Sing. Oh iya, Sing. Kalau pakai Lancelot dia jadi Sing. Sing sang sing. Wes. Landing jauh kembali dipegang lagi detektif. Bersama dengan one shot. Tapi Turtle ini bakal freeze. Gak bisa, sangat dekat. Sawo belum menemukan bagaimana celahnya untuk bisa masuk dalam area defensif yang dimiliki oleh pemain dari CFU. Karena mereka sendiri ya belum bisa nge-trigger dari NetherRealm untuk hilang terlebih dahulu. Iya, tapi conceal barusan buat apa ya? Kayak mereka pakai concealnya dan hanya ke mid lane untuk clear. Mungkin karena terbaca juga sih posisinya tadi sama OP kan. Jadi nggak bisa yang gimana-gimana juga. Gua rasa sebentar lagi Sing-nya udah akan diajak main. Maksudnya diajak team fight. Ya. Karena itemnya bentar lagi juga bakal jadi. Ya, bagian satu- depannya lumayan kuat. Satu outer turret dulu lah mungkin baru balik. Bisa Baru join jadi. ke dalam rekan-rekannya. Bisa jadi. So far sampai sekarang goldnya juga masih diunggulin sama Sing jelas. Dia di posisi nggak under juga kan. Lagi di posisi untung juga. Dari Turtle, turret dia masih lebih unggul. Yap. Udah. Wah itu dia sakit banget deh. Dan sekarang ada Itu dia. NetherRealm yang sudah keluar. Waktunya untuk pemain dari Spirit bisa melakukan sebuah pergerakan. Itu dia. Udah saatnya untuk ngebuka team fight. Agak sedikit terburu-buru tadi ya. Mungkin agak panik kali ngelihat Bruno-nya nggak ada flicker kan. Yap. Oke, waktunya untuk mereka bisa membalaskan keadaan di mana sekarang OP-nya berhasil langsung dihancurkan dengan tidak ada NetherRealm. Ini emang benar-benar informasinya begitu baik. Dan juga Kid Bomba. Akankah dia sempat berubah dan tidak sempat kali ini. Bahkan tadi sempat berubah. Sempat juga. berubah tapi Sempat. bentar doang. Iya nggak nolong juga. Kondisinya tadi udah terlalu bahaya. Dan bisa jadi game siapapun melihat dari Hiko tadi yang hampir nge-solo kill ke arah Sing. Nah ini kondisi lagi kemana lagi nih? Mid. Pergerakan mereka ingin midnya. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah mid tersebut tapi ternyata tidak bisa dipaksakan. Itu dia, pakai Bennett Red sih bisa, pakai Bennett. Oh dipaksain terus sama Hikonya, gokil. Kalau misalkan Renner bisa ditutup itu nggak bisa. Oke, ada pergerakan What? mana? Weh, Wave Dragonnya hampir aja
bisa membuat tadi satu kalian yang memiliki oleh tim Spirit berhasil diamankan. Sementara sekarang di tempat berbeda ada pertempuran yang terjadi. Sedikit lagi tersisa. Sunset Lover gak kuat lagi. Dan juga Suyonya mencoba untuk bisa maju dan juga mengatakan damage. Tapi OP-nya meregang nyawa. Waduh, sendirian saja di dalam outer turret yang ada di area mid. Akankah berhasil langsung dihilangkan? Dan benar saja, waduh, hilang. Itu dia, terlalu dalam tadi juga. Sementara ngelihat dari posisi detektif yang masih mau sawonya di Hiko-nya. Hiko udah megang Wesker loh itu. Iya, Detektif kedekat. Mode defensif. Hancur mode defensif, Pak. Oke, one shot. Udah ngelihat juga nih adanya Lord yang mulai di-poke. Dan harus hati-hati, ada Z juga sekarang. Oke. One shot. One shot. Bisakah selamat? Enggak. Selamat. Nggak boleh terlalu dalam juga tadi ya. Mungkin kalau flicker tadi di-flickerin itu tuh. Ya. Karena kehilangan jungle, Lord itu udah bisa langsung di-secure. Sementara ya kembali reset lagi dari keduanya. Gold sekarang sama. Dari Team Spirit ataupun dari CFU nggak berbeda jauh juga. Under 1000 gold. Dan lihat setup lagi OP. Yap. Makan kit bomba. Wah, ditendang Kit Bomba nggak bakal bisa bertahan jauh lebih lama loh. NetherRealm udah dikeluarkan. Ini udah waktunya untuk tim Spirit bisa membalikkan keadaan. Akankah berhasil? Tapi ternyata tidak karena Hiko-nya berhasil langsung lejap. Menjadi sebuah keuntungan begitu banyak oleh CFU Gaming. Di mana mereka mencoba untuk bisa masuk lagi jauh lebih dalam ke area pertahanan yang dimiliki oleh Tim Spirit. Tapi sebelumnya Lord dulu. Sayang sekali tadi. Ada impulsion yang connect ke arah 4 target bahkan. Tapi nggak ada follow up damage. Masuknya sama seperti detektif yang ngezoning mereka semua. Membuat akhirnya tidak ada follow up sama sekali. Dan point kill hanya ke arah detektif seorang. Ya, mengamankan XP laner yang segmented kayak begini ya, Pak ya. Yang segmented yang udah jelas ada counternya ya. Iya. Itu tuh beresiko sekali loh. Kit Bomba jadi ujung-ujungnya pergerakannya terbatas banget cuy. Makanya Faramis last pick sih. Jadi benar-benar nggak kepredik banget. Sementara dari segi item, Blade Armor dan Athena Shield OP. Dia nggak pakai dominan sama sekali. Dia nggak pakai item-item yang untuk membantu. Dia langsung core item utama yang dibikin. Dan kalau ngomongin soal damage, Joy dari detektif itu udah sakit banget. Starlium dan Holy Crystal. Dan itu karena Bloodwing sepertinya. Ketika udah ada Bloodwing juga udah makin enak lagi. Walaupun kalau lihat dari gua jauh banget ya sama Suyonya ya. Waduh, Bruno udah nyeri parah ini, Pak. Tapi one shot tajir banget loh. Iya. 9.000 dia paling tajir. Kok bisa ya? Bos gila. 9.100 sendiri. Bos gila kaleng kerupuk nih gue rasa. Oke, buset deh sakit banget itu sawonya. 2 bola, udah 2 bar HP lebih. Tapi akankah men-trigger ke arah dari NetherRealm yang memang bisa dikeluarkan oleh Faramis. Wait, ada flicker dan masih gagal dan berhasil sepertinya. Udah langsung menendang tapi OP lenyap seketika. Satu hit lagi tadi Hiko bisa tumbang. Tapi ya nggak sampai juga di radar dari Sing. Mau nggak mau sekarang mereka harus reset kembali. Terburu-buru sepertinya CFU Gaming bisa dipukul mundur lagi. Dan berhasil tadi ya. Ini sama-sama punya NetherRealm sekarang. Sunset Lover punya NetherRealm. Sementara dari Z juga POG dari NetherRealm itu sendiri. Oke, akan kita lihat akan seperti apa nanti tim fight-nya. Dominance untuk Sawo. Ya balik lagi Bruno juga perlu banget kena anti Regen. Kalau nggak susah untuk tembanginnya. Karena lifesteal dari Bruno tuh terlalu tinggi menurut gua. Soalnya dia kan tipikan kritikal nih. Jadi naik darahnya tuh banyak banget. Dan damage bullet juga kan. Dengan range yang jauh. Bahkan kita bisa ngeliat damage deal terbanyak loh. 60.000 lebih. Dari Brunonya disusul sama Beatrix yang beda 20.000. Jadi peringkat 1 sama 2-nya jauh banget. Waduh, sakit juga. Kena juga tuh ke Z. Dalam rumput lah itu nggak ketahuan. Pedas juga ya. Pedes juga tuh. Kepanah langsung di bawah. Untuk Chow. Dan harus berhati-hati juga untuk Sawo ya. Karena mereka bisa menculik siapapun. Oke. Kayaknya nggak boleh buru-buru juga sih. Walaupun lihat kondisinya sekarang dipegang CFU. Tapi defensifnya masih kuat. Lagi-lagi Hiko dengan Beatrixnya dia high ground defender. Yap. Ada satu banner rash sudah dikeluarkan. Waduh, dan juga Sing bekerja sama di bagian bawah. Inner turret berhasil dihancurkan kah? Sedikit lagi tersisa. Opi mencoba untuk bisa maju tapi tertinggal. Disedotlah sudah dengan satu implosion dan Sawo. Wow, mereka mendapatkan satu player. Lagi Opi. Dia coba untuk inisiasi dan gagal, reset lagi. Memang kalau dari segi gold nggak jauh lah. Maksudnya tumbangnya dari OP ini nggak memberikan gold yang signifikan untuk teman-teman dari tim Spirit. Tapi temponya jadi tetap jalannya di situ aja. Ya. Zona yang dikuasai juga tetap segitu aja dari CFU. Sementara Lord sudah mulai muncul. Oke, Lord sudah muncul. Hiko dengan Bennett-nya.
Terus-terusan nge-spam ke arah dari Lord itu sendiri. Buset deh, Sing sakit parah itu loh damage-nya. Ada banner Rash yang udah langsung dikeluarkan. NetherRealm sudah terlihat dari Sunset Lover 2. NetherRealm sekarang langsung terlihat di dalam area pertempuran tersebut. Tapi waduhnya terpisah sendiri. Waduh, bisa gak dia bertahan dengan Vengeance yang udah diaktifkan. Masih melompat-lompat dan Hiko-nya selamat sejauh ini. Tapi Sing menjadi korban dan shutdown pun tercipta. Wow. Gue bilang tadi terlalu lama, cukup bahaya juga dan Oke, implosion akan segera berhasil dan selesai. Itu dia. Misplay yang terjadi, CFU seakan membuka kuburannya sendiri dan membuat tim Spirit punya celah. Sekarang Lord bisa diamankan oleh mereka. Joe berkali-kali gagal untuk bisa memulai inisiasi. Malah dirinya yang emang benar-benar menjadi notifikasi. Tapi Lord kali ini menjadi milik tim Spirit dan mereka siap menghajar Cebu Gaming. Ini one shot asli. Dia dari farming, bukan farmingnya doang yang bagus. Dari posisinya juga oke. Dan dia selalu bisa cari solusi gitu loh. Dia bisa cari akal. Gimana caranya kejar gold, gimana caranya untuk unggulin tim fight, gimana caranya nggak tumbang. Dan Immortal udah dikantongi juga, mungkin udah siap nih dari one shot dengan gold yang lumayan banyak, 13.000 bahkan yang terbanyak. Jarang gue ngelihat Beatrix kalah gold di akhir. Yap. Oke, ini dia. Mereka bersiap untuk bisa masuk dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Cebu Gaming. Kid Bomba menjadi orang terdepan kah? Dengan deretan SP yang cukup tebal. Dan sekarang ada Konsil yang sudah lakukan warp dan juga Sunset Lover ada di bagian belakang. Untuk menerobos tetap masih susah juga ternyata ya. Harus mengorbankan satu Lord demi dapetin satu base turret dan bakal counter. Oke, siapa yang akan ditendang? Ada satu pergerakan dari one shoot yang masih berhasil selamat dan juga menuju ke arah rekan-rekannya. Tapi tempat yang berbeda, detektifnya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan kali ini Kid Bomba akan kamu bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Kenapa? Karena untuk sekarang Beatrix pun lejap dan wow. Menyisakan 3 player saja. One shot akhirnya tumbang juga tadi dengan korban Way of the Dragon. Tersisa 4 melawan 3. Gak ada Hiko. Hiko yang tumbang ini yang jadi masalah. Kalau andai one shot tadi yang tumbang, it's okay. Tapi sekarang bakal coba dipaksa sepertinya CFU Gaming. Mereka mau coba terobos dari arah mid lane. Yap, lagi dan lagi dengan adanya Lord ada kesalahan yang terbangun dan Way of Dragon akan masih sempat langsung dikeluarkan. Tapi OP-nya malah terjebak sendiri. Tapi OP untungnya masih berhasil pergi dan juga gabung bersama dengan rekan-rekannya. Akankah mereka memaksakan? Tidak. Tidak mungkin dipaksakan itu. Reset kembali. Mereka masih punya tugas untuk clear dari wave mini ini juga. Memang detektif sudah hadir kembali. Tapi tetap temponya ini berjalan bisa dibilang 50-50. Dari kedua tim sama-sama punya winning condition yang sama. Sama-sama nungguin blunder bisa dibilang. Nungguin misplay. Buset deh, 1032, 1032, 1032 itu tiap beatnya. Pedas ya. Dup, udah 3000. Wah, itu keras banget. Coba. Ya kalau misalkan ketiga ada potongan diskon lah ya. Karena ada Athena Shield gitu kan. Iya. Tapi jujur. Kalau ke Marksman gimana? 3 kali selesai, 2 kali selesai. Iya. 3 bit aja itu sekarat pasti. Apalagi kena entry item ya 4 kali kan. Dan ya balik lagi nih. Bisa jadi game siapapun. Karena setup yang gagal dari tadi tuh sering banget terlihat. Entah dari Way of Dragon. Rose Gold udah dibikin juga nih satu defensive item yang lumayan banget. Shield yang membuat nggak bisa langsung satu kali burst hilang. Yap. Kid Bomba ngecek ke dalam rebutan. Ada waduh yang sekarang berhasil melompati. Tapi untuk Chow-nya didorong Secret Hammer. Belum ada implosion tapi barusan ada trigger yang sudah dilakukan. NetherRealm terlihat berhasil menyelamatkan rekannya. Yang pada berbeda Hiko. Ada yang tadi udah diaktifkan kembali. Tapi Hiko ada di bagian belakang. Berhasil melenyapkan pula. Karena dari waduh double kill didapatkan kembali Immortal di dalam tubuh dari Hiko. Tapi Sing begitu menggila. Hiko-nya tertinggal. Mencoba untuk bisa mengantarkan damage. Dan juga Opi. What are you doing? Namun sekarang Bediak berhasil didapatkan pula looking for Savage. Akankah berhasil saat itu terakhir dan Savage from Hiko. Oh my god, diratakan. Teman-teman dari CFU seakan tidak berkutik sama sekali. Hiko, gold leader yang masih sangat-sangat muda. Savage berhasil diamankan. Wow, penggunaan Banner Reds dan juga Nipiri yang begitu indah. Berhasil, Savage tercipta. Wow, dan ini free. Lord bisa didapatkan tim Spirit. Mereka punya momentum untuk saat ini. Diawalin dari Chow tadi mencoba untuk bisa memaksakan Lim ya. Kena dorong intinya. Iya, sekalinya kena lompat juga. Wet, tidak kena, saya tensin. Makanya kuat banget lagi.
agak susah juga sih kalau mengincar selama masih ada Tigreal. Dan dari deretan itemnya Haskell si Halberd yang bikin attack speednya ini jadi kencang banget. Satu Legend Sword nih yang udah dibeli, mau di arah mana Legend Sword-nya? Diganti lagi Will of Nature ternyata. Tapi dia pas banget loh penggunaan Bennett-nya. Untuk dari basic attack-nya kan itu manual kan. Iya, dia arahin pas. Dia arahinnya pas banget coy. Boleh-boleh nih Hiko ini. 16 tahun Pak. Kayak Pulung pas muda cuy. Hah? Anaknya Pulung ini Hiko Oke. masuk. Gak ada yang tahu kan Pulung. Itu fun fact ya guys. Buset 2 bola tuh kena Sunset Loper udah sesak napas. Tidak bisa masuk ke dalam area pertahanan kah? Dan untuk sekarang wave minion bagian tengah sudah habis. Lord akan masuk lewat bawah. Akan di follow kah? Duh Hiko-nya main Bennett terus loh. Iya. Ini kayaknya bisa di follow sih dari Lordnya. Wah ada satu lagi. Pergerakan lewat konsil. Akankah mereka mencoba untuk bisa memaksakan dengan banner rest? Ada udah langsung dikeluarkan. Dibalaskan dengan konsil kah? Namun sejauh ini mereka harus dipaksa mundur kembali. Di mana detektifnya sendirian mencoba untuk bisa ngeflank lewat belakang. Fokus ke arah objektif di best turret akhirnya bisa dihancurkan juga. Menuju ke best turret terakhir yang ada di bagian top lane. Oke di bagian atas. Tidak akan bisa selamat. Sedikit lagi dan sudah rontok semuanya. Harus berpuas diri. Tim Spirit 3 best turret berhasil mereka hancurkan. Tapi CFU, cara garis besar mereka masih bisa defense. Yap, sabar, relax, tenang, santai, peace, love, and gaul. Ini dia yang harus dilakukan oleh masing-masing tim. Wah, damage dari Matrix-nya juga udah mulai mengejar ya. Walaupun kita tahu Bruno main front to back sekali tembak 1000. Tapi ya lama-lama kekejar juga sih sama Hiko yang tadi area juga dia kan. Ya. Kalkulasi damage-nya akan jadi banyak, dikasih orange buff. Lebih enak lagi dari tembakannya karena ada efek slow kan. Dan berasa banget juga gitu loh dari Malfigan ini. Sakit banget malah Jaraknya itu enak jadi gitu. kayak safety ya, safety banget. Safety banget benernya. Dan jangan lupa juga Hiko, tadi ada Wind of Nature. In case kalau memang dia ditabrak banget nih sama Sing adu damage gitu, dia bisa selamat dengan Wind of Nature. Masalah detektif yang selalu coba nabrak ke arah Hiko dan Hiko-nya di backup sama Sawo. Itu bikin dari tadi gagal terus. Berkali-kali tadi sempat juga untuk memiliki Immortal gitu. Sekarang mereka cukup menurunkan lagi tempo permainannya. Sing diberikan makan dengan orange buff. Wave minion di bagian tengah. Dan juga untuk detektif harus menjauh terlebih dahulu. Tapi detektif juga dari poin killnya KDA-nya ini gak bagus banget loh. Iya. Dia coba nge-flanking terus soalnya ke belakang loh. Iya. Dia coba tabrak terus ke arah Hiko, bisa. Ya intinya kalau Joy-nya dapat momen bisa, jelas bisa. Gak ada item apapun yang bisa defensif, bahkan kayak cuman Rose Gold aja nih satu-satunya item defensif. Buat Hiko itu tetap akan jebol karena Joy yang udah full damage kayak gini. Tapi masalahnya nyampe nggak Joy-nya ke belakang? Dan jangan lupa Sing udah jadi DHS juga nih. Bikin dia lebih sakit lagi pasti. Itu Nedoram udah standby tuh dari Sunset Lover tuh. Standby om. Konsil? Udah siap. Konsil. Dibalaskan dengan Konsil. Akan pergi kemana? Again and again OP. Tidak berhasil untuk bisa mendapatkan target yang dia inginkan. Ya, buang flicker juga lagi. Informasi yang mahal banget. Tidak ada Konsil, tidak ada flicker. Konsil untuk keduanya. Tapi flicker hanya untuk OP. Yap. Sementara detektif di tempat yang berbeda. Sunset Lover bisa menjadi satu incaran. Wow, what? Opi menjadi korban dan hampir saja. Tapi di bagian belakang detektifnya mencoba untuk bisa mengatakan damage lewat Kid Bomba. Tapi Kid Bomba masih bertahan dengan HP yang sangat tebal. Belum ada spell yang berhasil dibait dari kedua tim selain tadi flicker dari OP yang gagal untuk melakukan inisiasi juga. Winter Crown. Sunset Lover siap bertahan dari Electrifying Blades. Wah ini mah tawuran terus-terusan ya. Sabar dikit, tenang dikit. Kita beneran ada Implosion Jakonek. Ada Netherworm yang sudah diaktifkan. Ada Immortal yang terpecah di dalam tubuh Dewa. Dua-dua akan bisa berada tidak. Hiko. Tapi Hiko nyari kejar habisan. Ada Winter Crown. Namun sejarah dari detektifnya pun masih berhasil selama 2 Winter Crown sudah langsung terlihat. Ada Immortal pula di dalam tubuh dari Z. Begitu cepat pertempurannya di mana Singa di depan yang berbeda. Masih berusaha untuk bisa diusir oleh Kid Bomba. Tapi Kid Bomba begitu tebal satu terakhir dan dia tertangkap basah. Sing bisakah dikabur? Sing masih berhasil selamat. Tapi di depan yang berbeda Hiko pun hadir guna untuk bisa mengatakan damage dan dikejar lagi. Detektif berhasil untuk bisa mendapatkan Hiko. Immortal di dalam tubuhnya bisa shutdown pun tercipta. Wow, terlalu banyak kejadian, bahkan Kid Bomba pun menjadi korban. Terlalu banyak yang terjadi. Miskom sepertinya. Ada yang masih maju dari tim Spirit tadi, tapi ada yang mundur juga. Sementara CFU mereka mundur sambil menyerang, cover, dan membuat akhirnya tersisa satu member saja tadi yang mau nggak mau ketinggalan di belakang Hiko. Oke. Kehilangan momentum kali ini tim Spirit dan mereka pun harus merelakan Lord kali ini. Yes, Lord untuk CFU. Bahkan kalau kita lihat dari tim Spirit juga, mereka hampir
saja bisa tadi langsung ditutup loh. Jeb Bruno juga masih selamat tadi ini. Itu Kid Bomba udah pasang badan parah banget. Iya. Udah pecahin Immortal juga tadi. Itu tadi ditarik sama Z. Sumpah kalau Z-nya nggak narik, itu pasti tumbang dari Sing-nya. At least ya walaupun tuker Kid Bombanya juga tumbang, tapi itu udah jadi harga yang mahal banget. Guardian Helmet. Oke, itu tadi war 5 detik lagi aja. Gue pingsan itu kayaknya. The Web Dragon. Hai, the way of the dragon. Ada Netherweb. Dan kali ini sudah tingkat implosion Jakodek. Sama pun gak kuat lagi, OP-nya menjadi korban pula. Hiko down. Pada Hikonya langsung berhasil didapatkan oleh Waduh. Walaupun waduhnya harus dihilangkan, tapi masih ada Sing di tempat yang lain. Dan Sing siap untuk bisa mengatakan damage yang begitu menyakitkan. Gak bisa. Dihasilkan oleh one shot, tapi tidak bisa game yang pertama untuk CFU. Sakit tapi tidak berdarah. Savage tapi kalah.